Ya, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Cerita? Ya. Kita boleh dengerin apa tidur? Sebelumnya kan saya belum tahu ya Pak. Belum tahu? Belum tahu sama sekali. Ya. Tapi baru 10 hari, saya ini kan dari Ciamis Pak. Nama saya Ida. Saya posisi saya keadaan inilah lagi keadaan sulit lah Pak gitu. Sementara saya tinggal ke keponakan di Jakarta ya Pak, di Gajah Mada. Nah baru 10 hari saya tinggal di rumah, tiba-tiba ada telepon dari Ciamis dari kakak. Dia menyarankan gini, coba deh ke sana cari di Bogor ada alamat ini gitu yang dimaksud ya ini RDAY. Yang mana? Coba aja cari di YouTube katanya gitu. Terus saya nyari-nyari Pak, akhirnya ketemu gitu. Ya. Terus saya pelajari. Akhirnya saya ngikutin Pak di rumah gitu. Tapi dengan metode mandi pandan sama yang celana dalam selimitan hari tidak diganti. Ya. Tapi kalau malam dibuka saya gantung ya Pak ya di Mana? balkon. Karena pakai celana dalam nggak? Pakai. Dibalik nggak? Dibalik. Mana buktinya? Nanti ya Pak. Ya. Itu kami ayam pengen buktiin, iya. nggak? Terus saya itu ya dibalik Pak, percaya aja ya. Ya. Ya kalau nggak percaya nanti pembuktiannya di kandang B ya. Ya dicoba gitu ya Pak, gitu Ya. 9 hari. Saya dari hari Sabtu mungkin sampai kemarin malam Senin ya Pak ya. Ya. Mau dicoba mandi pandan yang jam 12.00 itu ya gitu ya. Jadi ya udah saya nyiapin beli pandan sambil ke Bapak mampir Daun pandan sama Ibu 9 gitu lembar. ya. Sambil mau Pak, mau nggak ikut saya besok ke sini gitu ya. Jadi terus, naik apa Ibu dari itu naik kereta Pak ke Bogor. Ah. Dari Bogor ke sini naik angkot. Naik angkot. Iya kan dapat alamatnya dari YouTube itu. Iya. Kalau mau ke sini. Nah udah gitu. Jadi Ibu berdua, bertiga, berempat. Berempat. Itu Bapak sama suaminya, sama istrinya, terus sama adiknya. Oh. Iya. Padahal saya juga bingung Pak, mau ke sini gimana gitu. Saya tinggalkan sama keponakan. Tiba-tiba dia nanya mau kemana besok gitu. Enggak, saya mau ke Bogor. Ya udah aku ongkosin katanya. Dikasih Pak 500.000. Wow, tepuk tangan dong. Buat ongkos ke sini gitu. Dia ongkosin 500.000. Iya, padahal saya bingung tadinya dari mana coba. Dari mana ya? Bawa Dari rombongan mana? 3. Iya. Berempat sama Ibu ya. Niat saya bilang gitu. Saya juga kan kasihan ya mereka supaya udah yuk sama-sama ke sana Iya, seperjalanan senasib. gitu. Iya. Seperjuangan. Betul. Beda alat kelamin. Iya. Udah begitu Pak, ada tantangan Pak. Saya kan mau menjalankan itu jam 00 itu, tiba-tiba jam 10 saya kena serangan sakit Pak. Sakit apa? Sakit tiba-tiba kan saya punya jantung. Di mana sakitnya? Di sana di rumah. Bagian sakitnya yang mana? Jadi saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan Pak. Jadi saya dibawa ke rumah sakit sama ponakan karena saya udah hampir kehilangan kesadaran. Jadi saya udah kayak pasrah, mungkin saat ini saya udah waktunya saya meninggal lah ibarat katanya meninggal. ya Pak. Iya karena udah nggak berasa saya udah apa-apa. siapin tuh uang buat melayat. Oh iya. Ibunya datang. Tapi dalam batin saya Pak, ada kekuatan saya harus datang ke sini di dalam hati. Saya besok kan harus datang ke sini ke Bapak ya. Itu udah ada gitu. Megang duit 500.000 belum tuh? Udah ada? Udah, begitu. Harus datang gimana sakit, tapi saya apa besok bisa datang apa enggak. Karena saya udah putus harapan, sakit saya yang tidak bisa ditahan Pak gitu. Udah. Sakitnya di mana? Ini semua badan Pak, nggak ada yang dirasain gitu ya. Akhirnya saya jatuh pingsan Pak. Pingsan, ya. Aduh man, sediain ambulan man. Dia kehilangan kesadaran Pak. Tapi tiba-tiba saya seolah ada kekuatan. Saya ingat, saya harus ketemu Pak Haji. Iya. Saya harus ketemu Pak Haji. Ya Allah, aku beri kekuatan gitu ya. Iya. Sampai aku tidur di sofa ya Pak ya. Udah kehilangan gimana. Sampai keponakan itu, ya udah teh kalau memang tidak ini jangan maksain. Enggak, saya harus gimana pun maksain. Akhirnya saya pas jam 00 saya bangun ya Pak dari sofa, saya senyum 41 kali. Terus saya langsung ke kamar mandi. Saya pandan itu saya celupin di ember sama celana dalam
yang saya pakai itu saya cemplungin. Waduh, gurih bener Gitu. tuh air. Gurih bener tuh air. Kalah Royco. Nah udah begitu, saya kan hampir pingsan lagi Pak. Iya, iya, Gitu. iya, Tapi iya. sekekuatan akhirnya saya celana dalam saya kalungin ke leher. Waduh. Iya, saya kalungin Pak. Bentuknya kayak benar, gimana ke leher tuh gitu. celana dalam Tapi dikalungin saya di leher? sambil saya usap-usap, ya Allah hilangkan. Apa yang diusap? Gitu. Celananya saya gosok-gosok Pak. Di dada? Iya. Aduh. Gitu. Tolong ini saya sehatkan sembuhkan karena saya besok harus ke sini. Ke sini. Gitu. Harus nyampe. Tiba-tiba Pak, saya nggak ada yang dirasa. Saya langsung sehat sampai akhirnya saya bisa ke sini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu ya. Jadi yang biasanya saya terasa jalan sakit atau apa, di sini sekarang alhamdulillah saya segar bugar Pak. Seger buger. Iya, Bahkan gitu. bisa naik tangga ya. Iya bisa jalan jauh di stasiun juga gitu. Jalan Ini biasanya naik tangga tadi bisa naik? bisa Pak. Digendong apa gitu. enggak? Enggak, Oh, gitu. Jadi yang tadinya saya sakit kepala, di sini leher sakit. Sekarang udah nggak sakit ya? Dada napas sakit. Dahsyatnya celana Dari dalamnya. malam itu juga pas lagi mandi langsung sehat Pak. Sehat. Sampai saya itu jam 2 juga langsung tidur pulas. Pagi-pagi saya siap-siap ke sini gitu Pak. Sampai Berarti saya manjur dong. Iya alhamdulillah Pak. Wasilanya gitu. celana dalam ibu dipakai di leher. Iya gitu. Jadi akhirnya saya Bu, celana sebenarnya penyakit ibu sama yang ada di depan nih bapak-bapak begitu semua. Bisa gak dipinjemin celana dalamnya Bu? ya. Terus ini Pak, saya kan udah tuh ya beres saya kan. Akhirnya saya celana dalamnya saya cuci kembali ya Pak. Aduh, kenapa dicuci? Enggak, Aduh. ditaruh di balkon. Tapi Ya. sekarang saya pakai lagi. Ya. Iya dipakai lagi sekarang gitu. Ini maksudnya nggak dipakai lagi yang dicuci kemarin saya pakai lagi. Pantesan nih bapak-bapak pada bersin-bersin. Nah dari situ ya alhamdulillah saya kok bisa sehat gitu. Tapi ada gitu ya kan saya tadinya mau memberikan kabar ke saudara bahwa saya di sini baik-baik nggak gimana. Tiba-tiba beli kuota Pak, godaannya tuh di situ nggak masuk padahal udah saya bayar. Sampai sekarang nggak bisa masuk. Mau Isi kota berapa Ibu bayar berapa? 55.000. Hah? 55.000. 55.000. Iya. Belum masuk. Belum tuh diantar sama ibu itu saya ke konter. Tapi nggak bisa pakai Pak, gitu anehnya gitu ya. Terus dikasih, mungkin saya kan bukan orang ini dikasih cobaan, bukan cobaan mah kalau untuk yang ini, kalau saya kan bukan orang baik ya Pak. Mungkin itu teguran buat saya. Tiba-tiba sendal saya juga hilang Pak. Di sini? Iya. Aduh. Hoki bener. Habis hoki. maghrib nggak ada, oh mungkin saya, tapi saya ikhlas Pak. Siapa tahu keluar dari sini dapat ganti yang lebih-lebih lagi Pak. Iya. Gitu, iya. Sandalnya apa yang Ibu pakai kok bisa hilang? Yang cross Pak, Hah? cross yang sekarang. Krok yang Kok sekarang. krok? Ya. Waduh, harganya berapa itu? Ya, enggak lah, enggak bisa disebutin gitu Pak, gitu. Bisa 60 juta ya? Enggak gitu. Nah, jadi 60 juta. maaf Pak Haji ya, saya maksudnya saya kesini itu, saya ingin kembali lagi ya Pak, karena saya memang sekarang jadi lagi terpuruk banget Pak. Jadi saya dijauhi keluarga, karena posisi saya lagi begini malah dijauhi Pak. Jadi pingin kayak saudara-saudara itu baik, dekat lagi sama saya, dan saya pingin kehidupan sendiri lagi. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya itu Pak ngebolang sekarang ini. Ngebolang. Karena saya merasa minder Bolang Pak. tuh masih bolong. Jadi menjauh dari Saudara keluarga. kan enggak ya? Menjauh dari keluarga. Si bolang sama si bolong. Menjauh dari keluarga. Jadi karena Ibu di rumah sama siapa aja tinggal? saya sekarang lagi di keponakan di Jakarta sini gitu. Jadi saya itu Dari Ibu masih muda nih, lulus SMP, SMA Ya. sampai sekarang. Pernah nikah apa enggak? pernah Pak Berapa kali? 2. Wow, tepuk tangan dong. Sama Tapi- suami yang pertama anaknya berapa? Tidak punya anak Pak saya. Sama suami yang kedua? Sekarang nggak punya anak. Waduh, berarti alat kelamin masih ori Iya. dong. Iya. Wow. Jadi sekarang tuh saya tuh tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya orang tua Pak. Tapi punya alat kelamin. Ada. Ya udah itu aja dulu. Ya, jadi saya kan tidak pernah tergantung ke saudara ya Pak. Kehidupan saya walaupun saya di luar ada di sana, tapi alhamdulillah saya jalan Ibu kenapa nggak mau nikah lagi yang ketiga? carikan jodoh tuh Pak Haji. Man, promosi man. Tapi Dicari yang laki-laki tajir, yang Pak ganteng, Haji, yang tajir, yang sayang, melintir, yang royal. kaya raya, tajir, Yang kaya tajir, melintir, dan kaya yang raya, terakhir gitu. alat kelaminnya harus ngacang. Iya. Jadi Yang biar berminat hubungi di HP nomor. lupa lagi. Adanya di HP. Jadi nggak di otak Pak. Nomornya lupa.
Ya jadi laki-laki yang tadi ngaceng jadi nggak ngaceng. Nomornya ada Pak, maaf. Nomornya 08. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap. Amin. Harus yang ngaceng. Gitu, ya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0895 351 900 347. sekali lagi. Kosong- Harus yang ngaceng. 08 95 35 10 00 347. Sip, tepuk tangan dong. Pasti dapat suami yang ketiga. Amin, amin. Terima kasih. Saya sabdain pasti. Amin, amin. Dengan Pak Haji. cara saya kasih duit 500.000, setengah juta nih dari saya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nih buat beli kondom. Ya nanti dikasih, pasti ya. Merit ya. Iya, mumpung alat kelamin kamu masih pulen banget. Kalau udah peran ntar tambahin air ya. Yuk tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih semangat yang nyari jodoh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati, tinggal di Bandung, Lalu Sulaiman. Ya. Cerita dulu. Kita suruh tidur apa dengerin? Jadi sebelumnya memang saya cuma lihat-lihat di slide video, terus alhamdulillah mempraktekkan seperti tadi saya berhasil. Kemudian kan saya memang dari usaha mulai menurun, pokoknya masalah perekonomian kan begitu Pak Haji. Mulai dari situ kayak berhutang, saya praktekkan. Alhamdulillah sih rasa sama saya ada peningkatan gitu Pak Haji. Misalkan habis baca surat Yasin atau apa gitu. Terus? Hati saya agak tenang gitu kan ya. Ya. Tadinya kan ya takut apa-apa tuh takut ketemu orang karena banyak hutang gitu kan Pak Haji. Ya. Terus lama-lama saya ke ini sama adik saya kebetulan dari Purwakarta yang memang udah ini ke Pak Haji gitu kan. Ya. Diceritain lah ya seperti itu kalau misalkan teteh mau ini ke RDAY gitu kan. Ya dikasih tahu praktekin aja dulu sebelum ini ke Pak Haji, testimoni seperti itu kan Pak Haji. Alhamdulillah sudah saya praktekkan juga Pak Haji. Ya saya doanya yakin. Jadi Mbak udah meraktekin ilmu RDI apa? Mandi jam 12.00 dengan Senyumnya mana? senyum 41 kali Pak Ya, Haji. senyum dulu 41 kali. Ya, terus mandi pakai daun pandan 9 lembar. Lembar. Testimoni di daun pandan, yakin uang rekening masuk ke atas nama saya Dewi Susilawati 10 juta. Ya. Yakin ada orang linglung yang ngasih saya usaha biar usaha saya jalan kembali gitu Pak Haji. Iya, tapi yang manjur doa adalah tidak boleh sedih, Siap. tidak boleh nangis, tidak boleh mewek, tidak boleh meratap. Jadi Siap. doa yang paling manjur di muka bumi ini adalah doa pada saat kita gembira, ceria. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Nah, bisa gak doanya gembira, ceria? Itu yang manjur. Yakin Kedua nih bisa. Pak, Bu. Jadi kalau Bapak pengen punya hajat terkabul, doanya cuma satu. Cari perempuan yang pernah melahirkan. Nitip doa sama dia. Boleh ke ibu kandung, boleh ke istri. Jadi perempuan yang pernah melahirkan, doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Itu sabda saya. Kok gitu Pak Haji? Karena dia pernah bertarung antara hidup dan mati pada saat melahirkan. Jadi doanya gak pernah gagal. Apalagi bapak dan ibu pernah melahirkan 25 kali. Itu alat kelamin udah bolong. Jadi los.
Nah, ibu pernah ngelahirin nggak? Alhamdulillah sudah 3 Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali itu berapa kali ml tuh? Sering Pak Haji. Cuma ya itu Pak Haji semenjak ya masalah perekonomian, jadi kayak masalah rumah tangga dicoba seperti itu Pak Haji, banyak Ya, cobaannya. pokoknya gini ya Pak. Doa wanita yang pernah melahirkan, doanya tidak akan pernah ditolak sama Allah. Yang pernah ngelahirin ya. Ya mama kita, nenek kita, atau kita sendiri aja buat doain suami kita. Kalau suami kita kan belum pernah ngelahirin, ya udah kita yang doain aja sebagai istri tercinta. Yang manjur apa sih Pak Haji? Pada saat kita nenenin pasangan kita. Jadi pada saat nenenin, kita berdoa di atas ubun-ubunnya suami. Sambil alat kelaminnya prosnelengnya masukin gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Sampai loncat, jumping. Jadi nanti ibu berdoa sambil nenenin suami. Ibu ada suami gak? Ada. Nah, berani gak ibu nenenin suami? Yakin berani Pak. Berani ya? Nah, sambil nenenin pelan-pelan, ibu doain di atas ubun-ubunnya dia sampai dia tertidur. Nanti udah tertidur, langsung ibu sewa dongkrak buaya. Enggak lah, yang enggak sama enggak boleh. Boleh lah. Justru itu yang gurih tahu. Humor, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Jadi ibu nanti nenenin ya, nenenin suami. Nanti doanya di ubun-ubunnya, cair, lunas. Mobilnya Pajero Sport Dakar tahun 2025. Amin. Gitu. Walaupun ini baru tahun 2024. Nggak ngeh ya, nggak ngeh ya. Oke? Siap Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Mau nenenin suami tercinta sambil berdoa biar tendernya dapat terus.